Oke, selamat pagi. Ada yang mau sharing pengalaman belajar kalian MPSD sejauh ini, apa bagaimana, sehingga nanti untuk UTS kira-kira apa yang bisa disiapkan? Susah, materinya banyak, bahasa Inggris gitu ya. Mata kuliah yang lain gimana? Kalau menurut saya, MPSD harus membutuhkan pemikiran yang kritis sih, Mas. Oke, dibanding mata kuliah lain gimana? Lebih apa? Ya, kalau MPSD itu harus bisa mikir lebih spesifik gitu dan mikir lebih detail. Kalau yang mata kuliah lain masih Lebih general, apa tuh? Oke, ada lagi yang mau sharing? Kira-kira ini gimana nih materinya? Kalau boleh dibilang sih, mata kuliah MPSD itu adalah rangkaian terpanjang. Nanti ada MPSI 1, ada MPSI 2, ada psikometrika, ada konstruksi alat ukur psikologis. Jadi ada 5 nih bersambungan dari mata kuliah ini. Jadi karena ini menjadi prerequisite course, maka harapannya akan sangat baik buat perkuliahan selanjutnya, dan juga nanti ujungnya skripsi kalian sih boleh dapat dikatakan skripsi itu kan nggak boleh skripsi kualitatif, jadi harus kuantitatif. Maka konsekuensinya adalah Medpenstat-nya harus sangat dikuasai sih. Oke ya, kita coba review materi sebelum UTS dari 13 subjudul di tayangan. Adakah yang kalian kayaknya baru dengar gitu? Ini mudah-mudahan enggak ya, karena ini sudah dibahas di selama 5 minggu perkuliahan. Jadi boleh dibilang 5 minggu perkuliahan ada yang minggu pertama aja itu udah 4 tuh ya. Dari mulai nomor 1, 2, 3, 4. Minggu kedua itu terkait dengan nomor 5, minggu ketiga terkait variabel, sampling, kemudian yang strategi dan descriptive research strategy. Ini sifatnya review aja, jadi artinya pernah dibahas sebelumnya, tapi kalau dirasakan terlalu cepat oleh kalian, silakan langsung di-cut aja ya setiap saat ya. Oke, kenapa kita belajar metodologi penelitian dan statistika selain mata kuliahnya mata kuliah wajib? Maka dalam hal ini adalah preparation buat kalian yang nantinya akan menjalankan penelitian. Baru 2 angkatan, 2019 dan 2020, conducting study-nya tidak dimulai di MPSD, tapi di MPSI semester depan. Jadi dalam hal ini, mungkin apalagi di angkatan 2020 itu mata kuliah MPSD ada di semester 1. Kalau yang angkatan 2019 dan sebelumnya ada di semester 2. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian, kayaknya perlu belajar. Minimal yang belajar yang utamanya adalah metodologi penelitiannya. Kalau statistika, kita bisa tanya ke konsultan, ataupun nanti juga bisa kalau kalau kalian melakukan penelitian dalam tim, ada orang tertentu yang memang khusus mengolah data, tapi untuk metodologi penelitian itu kalian sebagai peneliti harus memilikinya. Yang kedua, ketika kita baca lalu malah tingkatannya lebih tinggi, mengevaluasi penelitian orang lain, kita bisa tahu nih tentang analisis statistiknya yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kita bisa terlebih lagi mengevaluasi. Kalau membaca mungkin ada yang nggak ngerti, itu kita bisa skip. Tapi ketika kita mengevaluasi, ini kayaknya lemah nih di misalkan samplingnya, lemahnya mungkin di datanya, sehingga analisisnya nggak terlalu tepat, dan seterusnya. Itu kita akan bisa melakukannya kalau kita belajar Medpenstat. Dalam penelitian biasanya ada juga
namanya abstrak. Ini poin nomor 3 nih. Abstrak itu brief description of studies. Jadi di dalam abstrak, karena memang maksimal biasanya dibatasi 250 kata dengan terminologi tertentu, istilah tertentu, notasi kuantitatif tertentu, maka kalau kita nggak belajar, nggak paham ini maksudnya apa ya, yang dimaksud dengan convenient sampling, kemudian korelasional, atau P lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi kalau kita nggak paham, ya biasanya kita perlu baca yang panjangnya tuh. Yang panjangnya itu dalam pengertian bukan yang brief, tapi yang full description. Jadi dibandingkan baca 100 halaman, kenapa nggak baca yang 250 kata, supaya kita memahami. Terlebih kalau kalian mau melakukan penelitian, itu biasanya ada studi literatur. Kalau kalian baca semuanya, ya mungkin waktu kali ya. Kenapa juga nggak baca yang abstraknya aja, sinopsisnya aja. Nanti kalau memang dalam hal ini sinopsisnya dianggap sangat relevan dan menarik, bisa diteruskan dengan membaca yang full text-nya. Dalam kehidupan sehari-hari, pointer nomor 4, mungkin saja kita juga melakukan penelitian kecil-kecilan, di mana dalam hal ini kita mungkin bisa juga melakukan adaptasi dari penelitian sebelumnya, tapi dalam situasi praktis, sehingga mungkin akan lebih baik dalam menjalankan suatu hal. Misalkan kita tahu kalau misalkan mencampur dua bahan apa, itu fisika banget, kimia banget. Tapi kalau psikologi gimana ya? Psikologi itu mungkin kalau apa ya, mungkin mayoritas dari kalian kan perempuan, mungkin kelak kalian jadi ibu, di mana dalam berinteraksi dengan anak, apalagi anak kalian sendiri, itu biasanya ada yang dimanfaatkan. Untung ya dulu belajar psikologi, jadi tahu bagaimana psikologi perkembangan pada usia tertentu, anak usia berapa bisa apa. Nah, ini kita akan menerapkannya dalam kehidupan kita sendiri. Jadi, di mana mungkin penelitian-penelitian yang pernah kita pelajari atau mungkin pernah kita lakukan di dalam perkuliahan, nanti praktiknya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, ya biasanya memang dalam hal ini untuk pengambilan keputusan, kalau memang halnya sifatnya baru, belum ada penelitiannya, mungkin kita trial and error. Tapi bisa juga, misalkan dalam hal ini, dari materi, dari hasil belajar kita tentang metodologi penelitian dan statistika, ketika kita di posisi pekerjaan, misalkan sebagai decision maker, maka kita bisa lebih yakin ketika mengambil suatu keputusan tertentu, apalagi ini akan mempengaruhi orang banyak. Jadi dengan demikian, ketika kita diminta alasan mengapa tindak lanjutnya untuk satu hal, pilih yang ini, kita bisa menjelaskannya berdasarkan penelitian atau berdasarkan informasi yang saya baca, maka kenapa alasannya saya melakukan hal ini. Misalkan, kira-kira apa ya konsekuensi dari kondisi pandemi ini terhadap motivasi kerja karyawan. Kira-kira solusinya kalau PHK, misalkan nih kita sebagai decision maker nih, kalau PHK itu mungkin banyak orang tidak terlalu pengen di PHK, tapi daripada di PHK nggak apa-apa deh pendapatannya berkurang, dengan konsekuensi mungkin juga jam kerjanya berkurang, mungkin sebagai kompensasi gitu. Jadi ketika kita sebagai owner ataupun supervisor, mungkin kita akan merasa bahwa ini supaya juga dalam ketika pengambilan keputusan ini yang memang terbaik dengan pertimbangan dari hasil penelitian terbaru, kondisi pandemi baru gitu ya. Kalau ada komentar silakan ya, cut me anytime. Penelitian pada dasarnya adalah dimulai dari pertanyaan. Kita punya pertanyaan, kita punya permasalahan. Nah, ketika kita mau cari jawabannya, maka dilakukanlah penelitian. Memang masalah yang mau dijawab ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dalam tanda kutip pertanyaan simpel sih. Jadi ada satu fenomena yang terjadi
baik berupa kasus ataupun berupa general. Artinya general itu ini terjadi di banyak tempat, di banyak orang. Tapi kalau kasus, studi kasus biasanya terjadi pada sejumlah orang kecil atau memang cuma itu aja kejadiannya. Nah, sehingga ketika kita ingin melakukan menjawabnya, maka kita gunakan nih philosophical thinking-nya. Kita punya kerangka pemikirannya. Jadi ini mungkin kalau dibilang kerangka pemikirannya, masuknya ini dalam katakanlah bidang keilmuan apa gitu ya. Bidang keilmuan apa, misalkan ya saya contohkan misalkan ada fenomena bahwa dengan adanya kondisi pandemi, maka orang cenderung menjadi lebih terbatas interaksi sosialnya. Sementara untuk kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, itu tetap mesti ada. Kemudian, dan dengan kekhawatiran, saya kalau pergi keluar rumah untuk katakanlah memenuhi kebutuhan katakanlah pangan gitu ya. Kalau sandang mungkin sekarang pakaian nggak terlalu banyak ya. Saya yakin kalian pun udah lama nggak beli baju ya dalam setahun terakhir. Tapi kalau makanan mungkin juga agak khawatir ada orang-orang tertentu. Lalu bagaimana caranya supaya dalam hal ini kita mau jawab nih pola belanja orang di masa pandemi. Lalu kalau kita mau teliti, sebetulnya boleh dikatakan ini apa yang terjadi, apakah terjadi perubahan-perubahannya apa, nanti kita misalkan kita mau gambarkan nih, misalkan terkait dengan pola belanja menggunakan online. Lalu ketika kita sudah punya nih, oh oke, ini tentang consumer behavior di dalam kondisi khususnya namanya adalah pandemi, kemudian kita cari nih alat ukur tentang mungkin alat ukurnya tentang consumer behavior. Alat ukurnya misalkan berupa kuesioner. Jadi dalam hal ini nanti kuesionernya itu harus informasi validitas dan reliabilitas alat ukurnya itu udah teruji. Sehingga dengan demikian ketika kita sudah punya alat ukur yang valid dan reliable, maka pengukuran terhadap variabelnya sudah dapat dikatakan secara ilmiah itu tidak bermasalah. Tidak bias dalam hal ini terkait dengan masalah penilaiannya dan juga objektif juga penilaiannya gitu ya. Bias itu artinya tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, sehingga apa yang perlu dilakukan agar tidak bias dan objektif, mungkin kita sebagai peneliti mesti yang pernah saya sampaikan, kita mesti tahu juga ada hipotesis itu namanya refutable, dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Sehingga kita nggak perlu takut, khawatir kalau misalkan hasil kita tidak sesuai dengan hipotesisnya. Jadi kita lakukan adalah non-biasing and objectively sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Untuk menjawab pertanyaan, sebetulnya ada dua cara besar, yaitu yang scientific, tapi memang itu akan makan waktu. Mungkin butuh kemampuan, butuh skill, butuh kredibilitas siapa yang melakukannya. Mungkin juga butuh effort yang dalam tanda kutip biasanya ada waktu, ada biaya, ada sumber daya. Sehingga kalau misalkan dilakukan, kayaknya wah, nggak dulu deh untuk saat ini. Lalu ada yang namanya non-scientific approach. Ada banyak yang terkait apalagi di budaya-budaya negara berkembang, di mana tenacity, tahayul, kepercayaan, itu banyak digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan, sehingga orang melakukan penjawaban pertanyaannya menggunakan tenacity ini. Ya boleh dikatakan salah nggak sih? Ya nggak juga sih. Sebetulnya memang kalau dikatakan tidak juga karena memang susah pembuktiannya. Gimana caranya membuktikan bahwa kita nggak boleh nih berenang di pantai selatan dengan baju warna hijau. Kalau misalkan sangat percaya dengan mitos bahwa Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul adalah menyukai warna hijau. Jadi kalau misalkan ada orang pakai baju warna hijau, itu dianggap mengganggu dia.
Tapi sebetulnya ada juga nih yang menggunakan rasional. Sebetulnya alasannya alasan keselamatan. Di tepian pantai, kita kan berenang biasanya di tepian pantai gitu ya, itu cenderung warna air itu adalah hijau tua ke arah biru. Jadi maksudnya kalau pakai warna buaya hijau, mungkin nggak akan kelihatan kalau terjadi kejadian tenggelam gitu misalkan, nyarinya susah. Nah, itu rasional. Kalau intuisi, proses ketika kita menjawab atau melakukan sesuatu, itu kita nggak punya dasar apapun, kita hanya good feeling aja, kita ngerasa bahwa ini yang sebenarnya. Contoh konkretnya kalau intuisi adalah memilih nomor undian tertentu untuk mendapatkan hadiah gitu. Kalau empirical, yang kita lakukan, kita melakukannya sendiri. Jadi semua perspektif di dalam ways of knowing adalah personnya. Jadi di sini ada individunya siapa, kemudian kalau misalkan dalam hal ini personnya orang lain, misalkan kita baca hasil penelitian atau kita mengikuti suatu konferensi atau suatu sesi presentasi, itu namanya authority, karena kita tidak melakukan, yang melakukan orang lain berdasarkan otoritas tertentu. Otoritas dalam hal ini adalah otoritas keilmuan. Jadi artinya kalau kita mendengarkan dari tokoh tertentu misalkan ahli di bidang kesehatan masyarakat untuk membahas masalah pandemi, oh oke, dia relevan nih untuk bahas pandemi karena memang bidangnya di kesehatan masyarakat. Tapi kalau misalkan dalam hal ini kita dengerin orang pandemi dari ahli politik, kayaknya kita meragukan apa yang akan dia sampaikan. Jadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan di dalam meyakini apakah informasi yang didapatkan dari otoritas itu oke atau tidak oke, itu adalah siapa yang source-nya, person-nya siapa. Sehingga kalau misalkan orang yang tidak kredibel, maka kayaknya tidak terlalu dipercaya dibanding orang yang kredibel. Ini dulu, silahkan komentari atau pertanyaan atau tanggapan. Ways of knowing, terutama yang pointer agak banyak. Ya, kalau silent berarti saya asumsikan aman ya. Tahapan di dalam proses saintifik biasanya yang kita lakukan adalah observe, baik tingkah laku atau fenomena umum. Fenomena umum itu kalau perilaku yang kita bisa lihat langsung, fenomena itu jamak gitu, banyak gitu ya. Mungkin kita baca di koran, kita nonton TV, kemudian kita dengar dari radio atau apapun, terjadi fenomena, maka dalam hal ini kita mencoba mencari jawabannya dengan cara membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau penjelasan sementara terhadap hasil dari suatu interaksi dari variabel-variabel yang terlibat. Ketika kita punya hipotesis, maka hipotesisnya harus diuji. Jangan hipotesis langsung dianggap sebagai kesimpulan, karena belum ada buktinya. Sehingga perlu dilakukan dalam hal ini nomor 4. Kita membuat suatu observasi, suatu bentuk pengambilan data dengan sistematik. Sistematik itu mengikuti aturan tertentu atau kaidah tertentu. Kemudian dengan data yang kita dapatkan dari observasi, kita lihat apakah datanya itu mendukung nggak dengan hipotesis yang kita punya atau tidak mendukung, sehingga kita perlu melakukan perbaikan dari hipotesis yang sebelumnya kita buat. Kita modifikasi lagi, kalau mau teliti lagi dan seterusnya. Jadi boleh dibilang kemajuan ilmu pengetahuan itu dilakukan dengan memperbaiki temuan-temuan sebelumnya, apalagi kalau ada perubahan di dalam lingkungannya. Misalkan kalau dulu kita bilang bahwa ini model lama, ini model baru. Ada yang suka bidang ekonomi? Kira-kira kalau ditanyakan apa sih yang namanya inflasi? Jadi ada nih pendapat nih, kira-kira banyak negara mengalami resesi ekonomi, lalu
ada solusi, ya udah pemerintah cetak uang aja sebanyak mungkin, sehingga dalam hal ini nanti masyarakat punya uang, tapi masalahnya nanti terjadi inflasi, penurunan nilai mata uang gitu. Tapi itu apa gimana gitu, maksudnya konsekuensinya. Banyak yang pro kontra nih sekarang nih tentang pencetakan uang dalam jumlah yang besar untuk mengatasi masalah resesi. Karena nanti jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak dibandingkan dengan daya beli. Lalu ada pertimbangan, oh kalau gitu harusnya digunakan untuk sektor produktif dan seterusnya. Ya, saya nggak mau bahas lebih jauh, tapi dalam hal ini prinsipnya ketika kita melakukan penelitian, kita harus sangat terbuka untuk mengakui bahwa hipotesis kita perlu diperbaiki, perlu di-refine ketika kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis. Oke, ini 10 tahapannya, dimulai dari nyari ide penelitian, bikin hipotesis, lalu variabelnya apa, nyari partisipannya, kemudian research strategi, research design, melakukan penelitian, mengolahkan data. Nomor 8, nomor 9 kita nuliskan hasilnya, entah dalam hal ini diterima atau tidak. Kalau memang dalam hal ini tidak diterima, nomor 10 kita refine, lalu bikin hipotesis baru. Cycle-nya terus itu. Yang banyak materinya di perkuliahan ini adalah terkait dengan variabel penelitian di tahapan nomor 3. Jadi yang akan dilakukan, kita mengidentifikasi prosedur bagaimana mendefinisikan dan mengukur variabel penelitian. Kalau penelitian deskriptif sebetulnya cuma satu variabel aja nggak apa-apa, tapi biasanya penelitiannya diteliti banyak variabel, tapi kalau dalam penelitian deskriptif, analisis terhadap variabelnya dilakukan terpisah masing-masing variabel, tidak dikaitkan dengan variabel yang lain. Strategi penelitian yang lainnya selain deskriptif ada korelasional, eksperimental, kuasi eksperimental, dan non eksperimental. Nanti kita bahas berakhirnya. Oke, itu minggu pertama. Ada komentar minggu pertama? Nomor pertama tuh, 1, 2, 3, 4. Mas, untuk validitas dan reliability itu masuk ke UTS ya, Mas? Enggak masuk ke dalam UTS, karena memang nanti akan dibahas lebih jauh di inferensial 2 di semester 3 kalian. Oke, makasih Mas. Yes. Kalau kita nyari ide penelitian, terutama buat kalian yang mau skripsi nanti, ini biasanya tahapan kalau saya mungkin punya pendapat, ide penelitian adalah setengah perjalanan penelitiannya. Biasanya ada nih mahasiswa yang mungkin kalau nyari ide tuh susah banget, sampai beberapa semester masih berkutat di bab 1 mulu, nggak selesai-selesai. Karena dia memang dalam hal ini nggak minat dengan penelitiannya, dia ikut teman, kemudian malas untuk ngerjain PR. Dalam pengertian PR ini bukan PR seperti sekolah ya, PR-nya itu adalah PR baca. Kemudian tertutup dengan keinginannya, jadi nggak terbuka pemikirannya. Jadi kalau sudah punya pendapat, kayaknya ketika di feedback ataupun di challenge dengan pertanyaan lain, misalkan dalam hal ini, kira-kira kalau isu terkait dengan masalah kesepian, loneliness pada mahasiswa, kira-kira mana kelompok mahasiswa semester berapa yang kayaknya lebih lonely? Coba ada yang bisa pendapat nggak? Apakah kalian nih maba nih, menurut kalian merasa lonely nggak? Ke kampus belum pernah, ketemu teman mungkin ya cuma 1-2, ataupun nggak pernah ketemu teman, dengan dosen juga mungkin nggak tahu bentuknya kayak apa, cuma tahu ngomongnya atau mukanya di layar laptop kalian. Kira-kira kalian merasa lonely nggak? Merasa, Mas. Ya, silakan Patricia curhat. Ya, kesepian gitu, Mas. Kayak buta juga gitu loh, mau temenan sama siapa. Terus tuh kan merasa kalau misalnya kayak banyak tugas gitu, jadi
aduh mau cerita ke siapa ya, jadi ngerasa sendirian aja gitu karena belum nemuin teman-teman yang pas banget gitu. Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan mahasiswa lainnya, mahasiswa angkatan lainnya, kalau dikatakan isunya tentang kewirausahaan, entrepreneurship, kalau sama mahasiswa oke lah ya, tapi kalau anak TK kan nggak terlalu relevan ya, mungkin belum isunya belum muncul. Kira-kira kalau isunya loneliness, lebih pas ke mahasiswa baru atau mahasiswa yang udah lama? Menurut Patricia? Oh, menurut saya, kalau misalnya enggak pandemi sih harusnya lebih cocok ke mahasiswa lama, tapi yang udah kayak sibuk gitu loh, yang udah semester tua gitu. Mungkin lebih cocok pada mahasiswa semester 10, 11, 12, belum lulus-lulus, temannya di kampus sudah pada lulus, sudah pada kerja, sudah pada nikah mungkin. Jadi dia ngerasa kesepian. Jadi maksud saya, keep open mind itu kalau misalkan dia nggak open mind bahwa ternyata kayaknya untuk masa pandemi ini lebih akan berasa lagi pada mahasiswa yang belum lulus, harusnya udah lulus gitu, dibanding kepada mahasiswa baru, gitu maksudnya. Iya. Ya, lalu fokus. Jadi kadang-kadang memang dalam hal ini kalau kita open mind-nya sudah jalan, ketika kita mau menjalankan yang lebih spesifik, kita fokus. Kadang-kadang fokus itu juga berarti ketika ngerjain ada aja godaan Netflix lah, godaan tempat tidur lah, rebahan lah, apa kalau aduh males nih nggak ketemu, ada tipikal orang yang apalagi ekstrovert butuh ketemu orang, kalau ngerjain kuliah tugas sekarang mesti video conference atau WhatsApp atau apalah itu mungkin ngerasa kurang fokus. Dalam tadi itu yang ini yang tahapan penelitian itu cenderung ini ada tahapan-tahapannya. Jadi kita kalau melakukan penelitian take one step at a time. Mungkin ada sih beberapa proses yang bisa di double, tapi tetap penyelesaiannya harus yang duluan itu selesai dulu baru yang setelahnya. Lalu gimana cara nyarinya, sumber-sumbernya? Ya mungkin kalau kalian karena nanti skripsi itu personal, individual, maka carilah yang menarik buat diri sendiri. Bisa juga dari, kalau memang kalian tipikal observer, sukanya ngeliat atau nonton atau baca, ya lakukan, baik sifatnya yang kasual maupun yang formal, di mana mungkin berkaitan dengan bidang psikologinya, psikologi sosial gitu ya. Atau punya juga masalah dalam pengertian kehidupan sehari-hari, baik sebagai yang dijalani atau yang melihat dari yang lain. Kemudian ada pertanyaan yang belum jelas, kira-kira jawabannya apa ya, atau penjelasannya apa, vague and fleeting thoughts. Kemudian yang paling banyak nantinya dilakukan dan juga akan pastinya dilakukan reading reports of other observation, baca hasil penelitian orang lain. Kemudian ya mungkin kalau misalkan mau spesifik pada tingkah laku tertentu, ada namanya behavioral theories. Teorisnya jamak ya, artinya ada sejumlah teori tentang satu tingkah laku. Misalkan kalau saya ini lagi tertarik dengan perilaku konsumen di masa pandemi. Ini orang-orang itu sebetulnya boleh dibilang tergantung juga ya tingkat sosial ekonominya. Kalau tingkat sosial ekonominya rendah, biasanya dalam berkonsumsi sekarang mulai mikir-mikir nih, karena mikir-mikir mungkin secara income jauh berkurang atau bahkan hilang karena tidak lagi punya pekerjaan tetap. Kemudian kalau pada karyawan yang sosek yang menengah, mungkin dia tidak terlalu banyak berubah. Mungkin berubahnya artinya jumlah konsumsinya, tapi mungkin metode pembeliannya tadinya beli langsung, sekarang lebih banyak online. Kalau yang tingkat soseknya tinggi, mungkin beberapa malah lebih konsumtif. Jadi misalkan kalau sekarang tuh agak aneh gitu ya, kalau misalkan ini ada tetangga, kok dia malah beli mobil sekarang? Oh, kita bisa anggap mungkin dia tidak terlalu berpengaruh. Nah, kira-kira bisa nggak ya tingkah laku perilaku konsumen, lalu kita kaitkan perubahannya dalam kondisi pandemi di antara para tingkat sosial ekonomi. Lalu nanti kita lakukan studi komparatif
non eksperimental pada orang-orang sosek rendah, sosek menengah, dan sosek tinggi. Apakah terjadi perubahan pola konsumsinya? Itu kan tingkah laku spesifik, yaitu perilaku konsumen. Ya, harapannya walaupun kalian baru semester 1, tapi sudah mulai nih mencari apa istilahnya ya, jati diri kalian minatnya kemana. Sekarang terbuka dulu aja dengan berbagai materi perkuliahan, nanti kalian tertariknya di bidang apa, akan mengerucut. Kesalahan yang sering dilakukan adalah nggak minat, terlalu mudah, terlalu susah, terlalu luas, lalu nggak terbuka pikirannya, tetap sticking with the first topic that comes to mind. Kemudian literaturnya nggak banyak, nggak ada, sehingga sulit kalau misalkan kita mau membahas temuan sebelumnya apa. Komentar, pertanyaan? Variable, able to vary, dapat berbeda-beda nilai atau kondisinya di individu yang berbeda. Dapat berbeda tuh dalam artian mungkin aja sama, yang ini perempuan, yang ini perempuan, tapi kalau ada laki-laki satu, maka itu sudah variabel, artinya sudah ada perbedaan di dalam datanya. Variabel karena dalam hal ini sudah ada berbeda, maka artinya sudah ada yang diukur, sudah ada yang dihitung, sehingga merupakan konsep yang dapat diukur. Jadi artinya ketika sudah diukur akan menghasilkan berupa angka atau kategori atau klasifikasi, di mana konsekuensinya akan berbeda, berubah di dalam satu sampel atau satu populasi. Ini mungkin nggak terlalu banyak dipakai, tapi ini karena tergantung dari penelitiannya. Kalau ini penelitiannya penelitiannya bukan penelitian deskriptif ya. Misalkan dalam hal ini ininya mana nih? Pointers. Ini penelitiannya lebih banyak ke penelitian yang komparatif sebetulnya. Komparatif atau yang sifatnya korelasional. Selalu kalau ada independent variable, maka ada dependent variable. Ini pasangan abadi nih, IV, DV. Tapi kalau penelitian deskriptif, cuma ada satu variabel saja. Kalau ada satu variabel, maka ini nggak ada kausalitis. Jadi, kalau ada sebab, maka ada akibat. Kalau ada akibat, belum tentu disebabkan oleh yang sebabnya itu. Karena kalau dalam penelitian di psikologi, itu sifatnya multi kausal. Banyak hal yang mempengaruhi. Jadi kalau kita bilang pemuaian logam rel kereta api hanya dipengaruhi oleh suhu udara. Kalau kira-kira hal lainnya, misalkan kelembaban, kadar air, kadar garam, kadar apa lagi, mungkin tidak berpengaruh sama sekali gitu. Jadi tetap aja hanya suhu. Nah ini mungkin kalau di bidang eksak, bidang fisika itu sangat terbatas, IV-nya itu sedikit. Tapi kalau di dalam variabel psikologis banyak hal yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi prestasi akademis dari seorang mahasiswa? Mungkin akan bilang intelijensi, motivasi, tingkat sosial ekonomi. Tingkat sosial ekonomi kenapa? Mungkin karena kalau tingkat soseknya tinggi, dia akan mampu memiliki sumber daya pembelajaran lebih banyak gitu. Mungkin juga pola asuh orang tua, mungkin juga jumlah keluarga, jumlah anggota keluarga, jumlah siblings itu. Biasanya, saya mau tanya nih kepada kalian, kira-kira kalau yang kalian punya saudara kandung, menurut kalian siapa yang lebih punya prestasi akademik lebih tinggi? Anak sulung, anak tengah, atau anak bungsu? Coba silakan berpendapat. Yang anak sulung, ya silakan. Kalau mungkin kalau dari situ anak sulung sih, soalnya anak sulung itu biasanya tuh ekspektasi dari orang tuanya tuh banyak gitu loh, karena kan dia juga harus sebagai role model buat adik-adiknya gitu, kalau misalnya punya adik gitu. Menurut saya sih itu. Ya, yang anak bungsu silakan. Terima nggak tuh?
Siapa yang akan memiliki prestasi akademis yang lebih tinggi? Anak bungsu, anak sulung, atau anak tengah? Alasannya apa? Tapi ini, maka ini kan nanti jadi hipotesis kan gitu. Ada yang mau share? Anak pertama, anak sulung, cenderung akan memiliki prestasi akademis lebih tinggi, kata Kiara, karena diharapkan menjadi role model untuk adik-adiknya gitu. Saya Mas, Yes, Jihan. saya kebetulan anak bungsu dan kalau saya pribadi sih merasa prestasi saya lebih tinggi karena kalau ngelihat kakak saya jadi mikir saya mau jadi lebih baik dari kakak saya gitu loh Mas. Jadi kakak saya jadi standar dan saya harus ngelewatin standar itu gitu. Oke, yang anak tengah, tapi nggak tahu sekarang biasanya anak keluarga itu cuma 2 ya. Jadi kalau nggak sulung yang bungsu gitu. Ada yang anak tengah? Yang punya kakak dan punya adik? Saya, Mas. Ya, gimana menurut Alia? Apakah prestasi akademis anak tengah itu gimana dibanding sulung dan bungsu? Kalau di saya sih kayaknya anak tengah sih, Pak. Lebih apa? Karena apa alat menurut Alia? Kenapa, Pak? Menurut Alia, kenapa anak tengah itu cenderung memiliki prestasi akademis lebih baik dibanding anak sulung atau anak bungsu? Mungkin karena itu sih, Pak, perhatian orang tua itu biasanya kan lebih ke anak bungsu ya, Pak. Terus ke anak bungsu dan anak pertama juga, karena kan ya anak pertama gitu loh. Terus jadinya anak tengah itu tuh harus selalu membuktikan dirinya gitu, Pak, biar menonjol di antara saudara-saudaranya. Gitu sih, Pak. Karena perhatiannya kurang gitu ya? Iya. Orang tua. Jadi kalau perhatiannya kurang, bukannya malah jadi lebih rendah? Atau tergantung kondisinya lagi? Jadi tergantung, menurut saya sih tergantung kondisinya sih, Pak. Jadi mungkin ada yang memilih untuk menutup diri jadi nggak jadi bermotivasi untuk berprestasinya rendah, atau malah ada yang semakin termotivasi untuk menunjukkan dirinya kayak oh ini saya juga bisa loh gitu sih, Pak. Oke, jadi kalau kita lihat dari perspektif kausalitas, dependent variabelnya adalah prestasi akademis. Kemudian independent variabelnya tadi urutan kelahiran. Mungkin kita buat jadi 3 kelompok ya, sulung, tengah, bungsu. Apakah ada perbedaan prestasi akademis pada anak sulung, anak bungsu, dan anak tengah? Nah, jadi dalam hal ini kalau kita hanya punya IV-nya 1 urutan kelahiran, DV-nya 1 ini dependent, kemudian maka dalam hal ini yang namanya extraneous variable adalah variabel lain yang bukan variabel penelitian tapi mempengaruhi variabel penelitian. Biasanya mempengaruhi DV. Menurut Alia tadi dalam hal ini perhatian orang tua itu akan mempengaruhi prestasi akademis. Tapi kalau tadi disebutkan tergantung juga nih kalau menurut saya, apakah anaknya sifatnya itu adalah yang ingin membuktikan apa enggak. Jadi ini orang yang punya motivasi internal yang tinggi gitu ya. Kalau motivasi internalnya tinggi, mungkin dia ingin membuktikan bahwa dia pun tetap bisa berprestasi. Jadi extraneous variabelnya mungkin kita bisa sebutkan tadi perhatian orang tua, kemudian motivasi internalnya seberapa, dia memang bukan variabel penelitian, tapi dia mempengaruhi. Maka ini disebut sebagai extraneous variable. Komentar dulu, IV, DV, extraneous. Kalau intervening itu merupakan variabel penelitian, tapi memerantarai antara IV ke DV. Jadi jalurnya IV, intervening, baru ke DV secara garis. Misalkan nanti konsekuensinya intervening variable ini harus diukur, harus diteliti. Jadi misalkan kita mau melihat pengaruh urutan kelahiran terhadap prestasi akademis dengan intervening variable-nya adalah motivasi internal. Jadi kalau misalkan motivasi internalnya tinggi, kira-kira apa nih konsekuensinya? Kalau yang rendah itu bagaimana? Jadi ini intervening itu diolahkan.
study design. Study design ini, kalau ini mengacu ke independent variable sebetulnya. Kalau tadi ini independent variable-nya adalah urutan kelahiran itu sifatnya atribut variabel, sudah melekat ke masing-masing individu. Jadi urutan kelahiran adalah atribut variabel. Kalau aktif variabel itu adalah yang dapat diubah-ubah oleh peneliti. Kalau ini contohnya nggak pas nih, kalau contohnya yang urutan kelahiran, maka dia atribut variabel IV-nya. Tapi misalkan kalau misalkan aktif variabel adalah misalkan dalam hal ini ada dua kelompok orang dikasih situasi belajarnya pakai musik dan tidak pakai musik, tapi pakai musik tidak pakai musik itu ditentukan oleh peneliti. Sekelompok orang dikasih musik, sekelompok orang tidak kasih musik, diminta untuk baca suatu katakanlah novel pendek, cerita pendek. Kemudian cerita pendeknya persis sama gitu cerita pendeknya. Misalkan kalau cerita pendek tuh, kalau novel mungkin novelnya Laskar Pelangi, Andrea Hirata sekarang bikin banyak novelnya, cerita-ceritanya nggak pendek-pendek tuh. Kemudian nanti ditanyain hal-hal terkait cerita pendeknya, misalkan siapa tokoh yang apa gitu. Nanti kita bandingkan orang-orang yang dikasih musik dan tidak dikasih musik itu apa. Nah, dikasih musik tidak dikasih musik, jadi pengaruh musik terhadap ingatan. Pengaruh musiknya independent variable, ingatannya, recall-nya dependent variable. Jadi kalau itu diberikan musik atau tidak diberikan musik, itu kan bisa diatur oleh peneliti, namanya active variable. Unit of measurement-nya, kalau kuantitatif dalam hal ini yang bersifat angka. Misalkan tadi prestasi belajar kan kuantitatif ya. Kemudian jumlah soal yang bisa dijawab pada soal cerita tadi cerita pendek itu kan berupa angka itu ya. Kalau misalkan dalam hal ini jumlah soal yang bisa dijawab dengan benar, diskrit jumlah soalnya, tapi kemampuan mengingat itu namanya continuous variable. Karena yang diukur variabelnya, bukan hasil ukurnya. Kalau yang kualitatif, kalau yang dikotomi, dikasih musik, tidak dikasih musik, karena memang IV-nya cuma ada 2 variasinya. Tapi kalau yang urutan kelahiran, anak tengah, anak bungsu, anak sulung, kan lebih dari 2, namanya politomi. Gimana? Oke, aman. Skala pengukuran, pada dasarnya ada 3, nominal, ordinal, dan scale. Scale itu untuk interval dan atau rasio. Jadi, kalau dalam pengukuran psikologi, kebanyakan di skalanya interval. Untuk yang bidang eksak itu rasio, karena nolnya 0 mutlak. Jadi sekali lagi, interval atau rasio dalam banyak pengolahan data dianggap sebagai scale. Jadi nama lainnya scale. Ya. Gabungan antara yang interval dan rasio. Nominal, angka hanya sebagai label aja, sebagai penanda. Laki-laki 1, perempuan 2. Kemudian suku bangsa, apapun yang sifatnya angkanya tidak memiliki makna besaran, hanya sebagai kode pos. Kalau ordinal itu sudah ada urutannya, sudah ada maknanya. Anak pertama ya lahirnya duluan, anak bungsu lahirnya belakangan. Jadi angka menunjukkan urutan. Interval itu sudah punya satuannya, sudah punya unit of measurement-nya. Bedanya dengan rasio, unit of measurement-nya ada, tapi nolnya 0 mutlak. Jadi propertinya kalau makin ke atas, makin lengkap.
properti yang dimiliki di atas rasio itu sebagian dimiliki oleh interval. Yang tidak ada adalah masalah nol mutlaknya. Properti yang ada di bawah, ordinal tuh sudah punya besaran sebetulnya, tapi nggak dipakai. Misalkan besarannya tinggi badan nih, sentimeter, tapi kita nggak butuh sentimeternya, kita cuma pengen mengurutkan, membariskan orang berdasarkan tinggi badan. Maka yang kita pakai hanya ordinal. Angka urutan 1, 2, 3 dalam klasemen sepak bola, dalam balapan motor, itu namanya ordinal. Poinnya berapa? Nah, poinnya berapa itu interval. Tapi kan kita nggak lihat hanya urutannya aja. Komentar? Skala pengukuran ini akan sangat banyak terpakai sampai ke skripsi untuk mengolah data. Konsep adalah persepsi, sehingga sangat memungkinkan terjadi perbedaan pengertian di antara orang. Sehingga untuk dapat menyamakan perlu dilakukan konstruk teorinya. Nah, konstruk teori itu dibuat oleh ilmuwan melalui penelitian. Jadi dalam hal ini kita semua punya konsepsi tentang apa ya, kalau buat saya contoh paling sering saya pakai adalah kebahagiaan. Saya sangat concern dengan kebahagiaan saya, tapi kebahagiaan saya beda dengan kebahagiaan anak saya. Buat saya kebahagiaan itu adalah bisa tidur siang. Anak saya kebahagiaan itu kalau bisa pergi ke Korea. Jadi kita agak beda nih, itu masing-masing punya. Tapi kalau kita menggunakan definisi happiness dari tokoh peneliti psikologi, ya kita akan menganggap itu adalah yang lebih bisa diterima. Itu namanya konstruk teori. Modalitas ada 3. Bagaimana suatu variabel psikologis diukur? Bisa menggunakan self-report, orangnya yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan atau pernyataan, lalu dia menempatkan jawabannya sendiri di dalam pertanyaan atau pernyataan tersebut. Kalau physiological, yang diukur dari fisiologis, dari ketubuhannya dia, menggunakan alat. Kalau behavioral, alat ukurnya adalah si penelitinya, si observernya. Biasanya banyak menggunakan mata indera gitu ya, terutama mata. Jadi kalau kita mau melihat prestasi akademis anak sulung, anak tengah, anak bungsu, maka biasanya menggunakan yang self-report kalau ditanyakan ke dia, atau kalau behavioral kalau kita nanya ke subbab akademis. Tapi nanti tetap kita butuh si Kathleen ini anak keberapa, kan kayaknya nggak ada di data, ada kan ya di SIAK ya, kalian punya isian IDM, identitas mahasiswa, anak ke berapa, jumlah kakaknya berapa gitu ya. Modalitas self-report, physiological, behavioral. Untuk pengukuran, cara pengukuran, frekuensi seberapa banyak hal itu kejadian, sifatnya adalah angkanya angka bulat ya, 1, 2, 3, 4, berapa kali. Kemudian latensi itu dari stimulus ke respon, berapa jeda waktu. Mungkin kalau yang pernah saya alami, saya punya masalah nih dulu dengan sistem saraf, di mana reaksi saya agak lambat sarafnya karena kurang neurobion. Jadi saya dikasih panel listrik di sejumlah titik di tubuh, lalu dikasih listrik, kejutan listrik, nanti dilihat responnya tuh berapa cepat. Jadi kalau nonton film tuh suka tuh orang kalau diketok dengkulnya, nendangnya berapa cepat itu latensi. Jadi saya dianggap terlalu pelan, walaupun sebetulnya nggak terlalu butuh secepat itu sih. Jadi mungkin buat latensi itu kayak kecepatan reaksi gitu ya.
Jadi orang kalau misalkan kecepatan reaksinya tinggi, sigap gitu. Nah, itu pengukurannya menggunakan latensi. Durasi respon biasanya untuk endurance, untuk daya tahan tubuh. Misalkan seberapa lama seseorang bisa berkonsentrasi dalam mengerjakan satu hal atau belajar gitu. Kalau anak kecil, rentang atensinya masih pendek. Biasanya cara ngitungnya gampang. Umurnya berapa? 5 tahun. Paling dia bisa fokus 5 menit. Udah itu berantakan. Jadi kalau kalian punya adik masih kecil atau punya ponakan masih kecil, jangan maksa untuk dia berkonsentrasi lebih dari umurnya dia. Karena durasi atensinya nggak sepanjang itu, nggak kayak kalian. Mulai diasumsikan udah 20 tahun, 18 tahun, 17 tahun, maka anggaplah itu durasinya segitu optimalnya. Kalaupun memang kuliahnya panjang, jadi diatur supaya kalian bisa turun dulu, nanti udah tenang, naikin lagi, jadi bisa durasinya bisa lebih panjang. Amplitudo adalah satu kejadian yang diukur seberapa tingginya. Misalkan kalau mau lihat seberapa lucu seseorang stand up comedian, kita bisa lihat seberapa keras tawa yang dihasilkan oleh dia dalam satu performance ataupun satu jokes itu. Kalau memilih pilihan, ya sifatnya pilihan ganda, jenis kelaminnya apa, milih sendiri gitu. Urutan kelahirnya yang mana. Oke, udah banyak, silakan kalau ada pertanyaan. Kavita, nyalain mic, silakan. Ya, inilah salah satu kesulitan dalam perkuliahan online dari perspektif dosen. Nggak terlalu ngelihat kaliannya kayak gimana, asumsinya nggak ada respon, lanjut gitu ya. Sampling itu memilih individu dari populasi. Nah, masalahnya sampling ini ada prinsip harus mewakili populasi atau istilahnya representatif. Jadi kalau kalian melakukan penelitian, sampling yang ngasal, tidak representatif, maka hasilnya tidak bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Jadi penyimpulan tentang populasinya, kalau samplingnya jelek, ya hasilnya juga jelek, tidak menggambarkan. Jadi salah satu kekuatan di dalam penelitian deskriptif, survei misalnya, maka adalah samplingnya seberapa baik. Ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk mengambil sampel, apalagi kalau sampelnya terkait dengan masalah orang, individunya ada banyak. Misalkan, setujukah Anda kalau Jakarta diberlakukan lockdown gitu misalkan. Jadi penduduk Jakarta katakanlah ada 11 juta, ada di Kepulauan Seribu juga ada. Kira-kira dia setuju apa enggak? Tapi kalau gitu enggak, kalau di kepulauan itu susah. Tapi kan dia tetap wilayah Jakarta juga. Jadi dalam hal ini kalau luasannya Jakarta mungkin masih agak gampang kali ya. Tapi gimana kalau misalkan Papua gitu? Udah pulaunya sangat luas, penduduknya di satu tempat sedikit, berpindah ke satu tempat mungkin butuh effort besar karena transportasinya susah. Bahkan kalau di Papua itu transportasi paling umum adalah transportasi udara. Pakai pesawat-pesawat kecil, pesawat perintis itu banyak banget kalau di Papua dibandingkan dengan jalan-jalan darat. Belum lagi kontur alamnya, banyak pegunungan dan seterusnya. Maka kalau kita mau melakukan pengambilan sampling diharapkan mewakili populasi, ada banyak pertimbangan seberapa luas sih daerah yang perlu kita ambil. Walaupun yang gampang ya kayak mahasiswa UI, ya cari aja di kampus. Tapi ada juga yang kuliahnya di Salemba gitu. Maka dengan demikian, kan tahu ya UI ada Depok, ada Salemba gitu ya, Jakarta. Kemudian ya kalau misalkan gitu berarti kita perlu usaha ke Salemba gitu, karena untuk prinsip mewakili UI.
Terminologi dalam sampling populasi adalah keseluruhannya. Jadi kalau penelitiannya pada mahasiswa UI, populasinya adalah seluruh mahasiswa UI. Seluruh mahasiswa UI itu ada S1, S2, S3, vokasi, spesialis, profesi. Ada 6 jenjang pendidikan. Kemudian ada angkatan. Angkatannya ya angkatan kalian 2020. Kalau vokasi 3 tahun, S1 normalnya 4 tahun, profesi tergantung profesinya apa. Spesialis di kedokteran misalkan itu bervariasi, jalur masuk, jenis kelamin, mungkin juga hal-hal lainnya. Jadi itu populasi. Sampel sebagian yang harus representatif terhadap populasi. Caranya gimana? Sekali lagi ini adalah strategi ataupun kekuatan dalam suatu penelitian. Kalau kita mau ngambil sampel harus representatif itu gimana caranya? Kalau misalkan kalian mahasiswa psikologi, saya lupa jumlahnya berapa, katakanlah 260 gitu ya. Lalu diambil partisipan ada 100 orang. 100 orang itu adalah sampel, katakanlah representatif, maka sampel size-nya 100, population size-nya 260. Sampling desainnya mungkin kalau kita katakan dari reguler diambil 60%, dari paralel diambil 30%, dari kelas internasional diambil 10%. Maka desainnya dalam hal ini lebih ke sifatnya yang proporsionate. Jadi proporsinya disesuaikan dengan proporsi di sampel, disesuaikan dengan proporsi di populasi. Kemudian sampling unit. Sampling unit itu 100 orang yang terpilih itu siapa aja, itu namanya sampling unit. Sampling frame, 260 mahasiswa S1 psikologi angkatan 2020, daftar namanya sampling frame seluruhnya. Komentar? Ya, sepi ya. Kalau kita mau melakukan sampling, kita ini tambahan ya, mungkin buat perspektif lain. Kalau kita ngambil sampling, percayalah bahwa akan selalu ada sampling error. Sampling error itu adalah perbedaan nilai di sampel dan nilai di populasi. Kalau misalkan 100 orang yang diambil itu kita ukur tinggi badannya, rata-ratanya misalkan 158. Nah, jadi dalam hal ini rata-rata 260 itu mungkin nggak 158 cm. Jadi perbedaan antara nilai rata-rata di populasi dengan rata-rata di sampel namanya sampling error. Law of large number. Jadi kalau kita ngambil sampel, semakin banyak, semakin large jumlahnya, maka semakin baik untuk menggambarkan populasinya. Jadi prinsipnya kalau dalam sampling kalau bisa sih semakin banyak semakin baik, tapi mungkin semakin banyak itu semakin lama ngambilnya, semakin mahal mungkin kalau misalkan butuh reward untuk para partisipan dan juga butuh banyak orang. Biasanya waktu, kemudian biaya, kemudian sumber daya. Heterogeneity maksudnya adalah kalau sampelnya homogen, maka diambil dikit aja nggak apa-apa. Kalau sampelnya heterogen, kayaknya harus lebih banyak lagi. Kalau sampelnya homogen seperti darah kita, diambil setetes aja, dianggap dapat mewakili keseluruhan darah. Tapi kalau misalkan dalam hal ini heterogen, misalkan tinggi badan mahasiswa, maka mesti diambil lebih banyak lagi dibandingkan kalau ngambil tinggi badan dari mahasiswa akademi kepolisian. Karena dalam mahasiswa akademi kepolisian, itu relatif tinggi badannya seragam. Jadi kalau seragam, kalau homogen, diambil nggak banyak juga nggak apa-apa. Tapi prinsipnya yang kedua terutama, law of large number. The bigger number, the better result. Saya ngomong sendiri kayaknya. Ada komentar dong? Mas, saya mau nanya dong. Iya dia. Saya masih agak bingung mas sebenarnya gimana sih caranya kita mau nentuin sampling apa yang digunakan dalam penelitian gitu. Misalnya yang tadi kan ada contohnya ada yang mix sampling kan.
Nah, itu kan berarti kan terdiri dari nggak cuma satu teknik sampling gitu. Maksud saya kalau memang di penelitian itu dia menggunakan teknik samplingnya lebih dari satu, gimana caranya untuk saya nggak mistake one another gitu loh, Mas. Contohnya kayak penelitian di jurnal kemarin gitu. Kira-kira kalau Dea mau melakukan penelitian, kalau menurut Dea, mahasiswa UI angkatan 2020, Dea tertarik ingin tahu soal apa, Dea? Mungkin cara adaptasi belajarnya kali ya, Mas ya? Ya, misalkan apa adaptability, akademik adaptability pada mahasiswa baru angkatan 2020. Mahasiswa UI ya? Iya, Mas. Coba biar lebih gampang, dia ulangi lagi nama variabelnya academic adaptability pada mahasiswa baru UI 2020. Ya, ulangi lagi deh, biar saya pengen tiktokan nanyanya. Academic adaptability dari mahasiswa baru Universitas Indonesia. Iya. Pasti dia bilangnya mahasiswa baru itu S1 ya? Iya, Mas. Tadi ada mahasiswa S3 juga ada kan, mahasiswa baru juga kan? Iya, Mas, tapi maksud saya S1 benar. Nah, itu deh. Jadi maksud saya ketika dia bilang itu mahasiswa baru UI, maka semua yang baru di UI, S2, S3, profesi, spesialis, vokasi masuk. Jadi kalau gitu penyebutannya menjadi perlu dispesifikan. Jadi balik lagi. Ya, ulangi lagi deh. Sebentar. Adaptability mahasiswa baru S1 di Universitas Indonesia. Ya. Dia tahu di UI itu ada berapa program kelasnya ada berapa di UI untuk S1? Mohon maaf, Mas, saya kurang tahu. Dia reguler apa paralel? Oh, saya paralel. Ya, selain paralel ada apa lagi deh? Reguler dan kelas internasional. Masih kurang satu lagi? Vokasi? Vokasi D3. Di Fakultas Ekonomi ada ekstensi deh. Kamu nggak tahu kan? Oh, tapi baik Mas, oke. Ya, jadi maksud saya kita mesti mengidentifikasikan dulu dalam hal ini di populasi itu adanya apa aja. Populasinya sekali lagi mahasiswa baru jenjang sarjana, jenjang S1 di UI. Jadi ada reguler, paralel, internasional, sama ekstensi. Ekstensi di ekonomi masih ada tuh. Jadi harus terwakili. Dia tahu ada berapa fakultas di UI yang ada S1-nya? Mohon maaf Mas, saya khawatir pengetahuan saya tidak mengetahui hal tersebut. Iya, oke. Ada berapa fakultas di UI kalau gitu? Nggak tahu juga. Kalau gitu saya tanyanya beda lagi deh. Ada berapa fakultas atau program pendidikan yang nggak ada S1-nya? Nggak tahu juga. Jadi, mohon maaf Mas, saya khawatir tidak bisa menjawab. Nah itu dia. Jadi sekali lagi, kalau memang ini justru karena nggak bisa jawab malah jadi contoh bagus. Jadi ketika kita mau melakukan penelitian, kita identifikasikan dulu populasinya bagaimana. Jadi kalau di S1 itu kedokteran gigi, kemudian fakultasnya teknik, kemudian MIPA. Kita berdasarkan nomor urut aja ya. Di UI itu ada nomor urut. 1 kedokteran, 2 kedokteran gigi, 3 MIPA, 4 teknik, 5 hukum, 6 ekonomi bisnis, 7 ilmu pengetahuan budaya, 8 psikologi, 9 FISIP, 10 kesehatan masyarakat, 11 ilmu keperawatan, 12 ilmu komputer, 13 ilmu administrasi, 14 farmasi. Jadi ada 14 program jenjang pendidikan di program pendidikan di UI S1 yang ada S1-nya 14 fakultas. Program pendidikan yang nggak ada S1-nya adalah vokasi, sekolah ilmu lingkungan, itu jenjangnya S2, S3, dan sekolah kajian strategik global, itu S2, S3. Jadi
kita tahu nih bahwa ada 14 fakultas di UI yang punya jenjang S1. Kemudian karena keterbatasan waktu, kita mau, aduh kayaknya kalau ngambil semua fakultas susah nggak ya? Tapi memang ini kan concernnya adalah kalau secara geografis tempatnya semuanya di Depok. Yang jenjang S1 itu yang kedokteran gigi pun itu awal-awal tahunnya itu di namanya RIK Rumpun Ilmu Kesehatan. Jadi dekat rumah sakit UI itu ada komplek RIK. Jadi mahasiswa kedokteran gigi, ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, farmasi itu kan rumpun ilmu kesehatan. RIK itu rumpun ilmu kesehatan. Itu ada gedung kuliah sendiri. Tapi kalau untuk kegiatannya sudah praktek, maka yang kedokteran gigi itu ada rumah sakitnya di Salemba di Depok dekat Cikini itu ya. Tapi kan UI juga punya rumah sakit yang di Depok tuh, jadi nanti pelan-pelan akan pindah. Jadi kalau misalkan seperti itu, kayaknya saya mau diambil dari semua fakultas deh. Jadi semua fakultas itu terwakili. Terus kita mau biar representatif, kita nyari informasi nih, jumlah mahasiswanya. Psikologi setahu saya 260-an ya, angkatan 2020 S1-nya. FISIP program studinya lebih banyak, jadi FISIP itu kurang lebih sekitar 1.200. Jadi 5 kali lipat jumlah mahasiswa di psikologi. Teknik sama lah kayak FISIP, jadi kalau contohnya, kalau wisudaan masih sifatnya ngumpul, itu biasanya barisan lulusan psikologi dikit banget. Jadi maksudnya konsekuensinya nanti kalau mau representatif, maka jumlah sampelnya pun pada yang psikologi harusnya lebih sedikit dibanding FISIP, dibanding teknik. Belum lagi ada karakteristik misalkan angkatan, jenis kelamin, di psiko banyak kan perempuan, sekitar 70-80% perempuan. Di teknik banyak kan laki-laki, yang banyak perempuan lagi tuh ilmu keperawatan, kedokteran gigi. Jadi prinsipnya kalau misalkan dalam hal ini mau representatif, maka semua aspeknya harus terwakili. Nah, kalau kita mau melakukan multi-stage, pakai banyak tahapan, maka tahapannya misalkan saya mau dalam hal ini mengambil satu fakultas saja deh dari tiap rumpun. Dia tahu tentang rumpun ilmu di UI? Kebetulan belum, Mas. Jadi rumpun di UI itu ada 3. Tadi yang disebutin pertama RIK, rumpun ilmu kesehatan. Itu ada kedokteran gigi, farmasi, kesehatan masyarakat, ilmu keperawatan. Psikologi masuk rumpun apa deh, tahu? Banyak nggak tahunya ya. Mohon maaf, belum, Mas. Rumpun ilmu sosial humaniora, soshum. Jadi yang soshum itu psikologi, hukum, FISIP, ilmu administrasi, ilmu pengetahuan budaya, ekonomi, dan bisnis. Rumpun yang satu lagi, yang ketiga adalah sains teknologi, saintek, itu teknik, fasilkom, sama MIPA. Jumlahnya cuma 3 fakultas. Jadi saya mau hanya penelitiannya ini ngambil satu fakultas di tiap rumpun. Jadi diacak nih biasanya multi-stage random sampling. Jadi fakultasnya dipilih diacak POM-P4 tuh, MIPA atau pakai cara tertentu, pakai koin lah atau pakai apa gitu ya. Maka dalam hal ini si fakultasnya satu dari tiap rumpun itu dipilih secara acak. Lalu nanti ngambil partisipannya, individunya itu pakai convenient yang bersedia aja, ditaruh linknya di mungkin di Instagram. Kalau Anda mahasiswa S1 di misalkan di psikologi, di MIPA, dan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan bersedia untuk menjadi partisipan, tolong bantuin kita ya, klik link penelitian ini gitu. Nanti diarahkan kan. Nah, kalau seperti itu kan si pemilihan fakultasnya tadi kita pilih random, si pengambilan individunya kita pakai convenient sampling. Orang yang buka link di Instagram nanti akan diarahkan pada link kuesioner tertentu. Maka dalam hal ini itu multi stage. Mungkin lagi nanti kalau mau tahapannya tambahkan misalkan angkatannya gitu. Kemudian jenis kelaminnya, kemudian jalur masuknya,
kemudian kelasnya apa gitu. Jadi itu ada banyak pertimbangan untuk tujuan merepresentasikan populasi dari sampel yang kita ambil. Gimana deh? Iya Mas, makasih banyak, udah cukup paham. Tapi saya mau nanya Mas, waktu pertemuan kita belajar sampling, pas ngebahas kuis 1 MPSD kalau nggak salah, Mas bilang kalau misalnya pakai nyebar link, itu namanya accidental sampling. Nah, jadi yang membedakan, ini kan juga pakai link juga nih, tapi convenience itu bedanya sama yang accidental sampling, itu gimana ya Mas ya? Ya, ini memang agak ini juga ya, karena kalau accidental itu kesamaannya dengan convenient adalah mereka bersedia untuk menjadi partisipan. Jadi kalau dibilang ketika kita nyebar link di katakanlah Instagram, maka itu kan kesukarelaannya untuk menjadi partisipan itu baik convenience maupun accidental itu terpenuhi. Tapi ada spesifikasi lagi nih dari beberapa referensi. Kalau accidental itu biasanya berada di tempat dia. Di tempat dia itu misalkan kalau kita butuh mahasiswa FKM, ya kita datang misalkan ke kantin FKM dengan asumsi mereka yang berada di kantin FKM adalah kemungkinan besar adalah mahasiswa FKM. Jadi kita datangi dan kita tanyakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian. Jadi kalau accidental itu kebanyakan sifatnya langsung mendatangi tempatnya, di mana istilahnya habitatnya berada. Kalau misalkan internet, itu kalau pakai sosial media memang agak susah. Ini habitatnya juga kadang iya juga karena dia pakai Instagram, jadi dia bisa buka Instagram. Tapi mungkin nggak terlalu pemahamannya nggak seperti kita datang ke tempat habitat di mana mereka biasanya beraktivitas. Jadi kalau convenient itu mungkin kalau dikatakan pakai sosial media, accidentalnya iya bisa, tapi mungkin lebih pas convenient karena hanya memenuhi kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Soalnya tempatnya maya sih, virtual itu ya. Gimana deh? Jadi dalam Ya Mas, oke, menurut saya udah cukup Mas, nanti bisa saya ulang-ulang lagi. Makasih banyak ya Mas. Jadi memang dalam hal ini sekarang ini banyak sekali kalau penentuan sampling accidental garis miring convenient sampling gitu. Ya, sampling error, perbedaan sampel dan nilai sampel dan nilai di populasi, law of large number semakin banyak semakin baik. Jadi kalau bisa ya semua mahasiswa diambil aja, semua mahasiswa di FKM, semua mahasiswa di psikologi, semua mahasiswa di MIPA, maka itu namanya large number. Tapi mungkin keterbatasan waktu ya sebagian aja. Random atau nama lainnya probability, sifatnya kita milih dulu orangnya ini. Jadi kalau misalkan random sampling, kita kalau nama fakultas di UI ya gampang lah ya, cuma ada berapa, S1 itu ada 14. Kemudian kalau misalkan nama mahasiswa, itu kalau kita bisa dapatkan daftar nama mahasiswanya, maka kita pilih dulu, kita acak dulu, kita undi dulu siapa yang terpilih. Kalau dalam random dipilih dulu siapa orangnya, baru kita mengkontak dia. Halo, kami dari tim peneliti, Anda terpilih untuk menjadi partisipan, mohon bantuan Anda untuk mengisikan kuesioner di link ini. Jadi posisinya kalau random atau probability, orangnya ditentukan dulu, baru kita hubungi. Tapi kalau non-random, ini yang paling banyak dilakukan, atau non-probability, sifatnya kita langsung nyari ke orangnya. Masalah dia mau nggak mau, ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau random memang agak susah juga sih. Kalau yang random itu karena dipilih dulu, siapa lu, gue baru ketemu aja langsung diminta ngisi kuesioner. Jadi mungkin biasanya agak susah juga kalau random. Kalau random itu biasanya lebih baik lagi kalau datanya udah ada gitu. Misalkan datanya data tinggi badan itu. Tinggi badan kan di siap kan ada. Jadi kita random pilih, lalu baru kita hitung dari yang terpilih. Tapi kalau misalkan posisinya seperti penelitian, ngisi kuesioner panjang, banyak, tebal itu, maka kayaknya non-random lebih realistis untuk dilakukan.
Mix sampling itu keduanya gabungan. Jadi contoh tadi fakultasnya kita pilih secara acak dari tiap rumpun, lalu kita pilihnya pilih individu mahasiswanya menggunakan non-random, pakai disebarkan linknya di Instagram. Kalau Anda mahasiswa FKM, psikologi, atau MIPA, bantuin isiin kuesioner di link ini ya. Nah, itu namanya mix sampling, karena fakultasnya di random, tapi memilih partisipannya pakai Instagram. Cara untuk melakukan random sampling paling klasik fishbowl. Fishbowl tuh kayak gelas arisan gitu ya, nama-namanya dimasukin, digulung, masukin ke sedotan yang digunting, kemudian dikocok, lalu keluar. Nah, itu namanya fishbowl. Atau hari gini sih biasanya pakai komputer program gitu ya, pakai software. Ada juga tabel random number, mungkin kalau kalian mau lihat nih, tabel random number tuh kayak apa ya. Saya coba tunjukin ya. Random number table. Ini angkanya gede-gede banget sebetulnya nih. Apa namanya? Biasanya ukurannya kayak ukuran koran gitu ya. Ini kayak gini nih tuh. Ini tabel random number. Ini kalau ini sih kecil nih. Saya pernah dapat yang gede banget. Jadi nanti caranya dijatuhin pensil. Pensil dia jatuh ke angka berapa. Jadi misalkan ke angka berapa gitu. Nanti ke angka yang ini gitu, misalkan 9. Maka berikutnya ini berapa digit nih? Misalkan 2 digit. Berarti kalau jatuhnya pensil ke 9, lalu aturannya mau ke kanan atau ke bawah, atau ke samping, ke atas, ke diagonal. Katakanlah ke samping kanan. Berarti yang pertama 97, yang kedua 11, yang ketiga 46, yang ketiga 97, gitu caranya ngambil. Tapi si partisipannya dikasih nomor dulu, nomor urutnya gitu. Jadi tabel random number. Udah jarang dipakai lah, ngapain kalau ada software pakai manual. Komentar tentang sampling? Ini kayaknya udah ya sampling ya. Oh, ini masih ada nih. Random sampling ada simple, diacak sekali. Kalau stratified itu misalkan ada angkatan di perkuliahan, kan ada angkatan 2020, 2019 dan seterusnya itu, atau S1, S2, S3 itu namanya stratified. Kalau cluster tuh biasanya area daerah Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara, Pusat, itu namanya cluster. Kalau sistematik, misalkan terpilih, kita mau pilih kelipatan 5, jadi kalau kepilih nomor 7, berikutnya orang nomor 12, orang nomor 17, orang nomor 22, itu sistematik. Randomnya di mana? Randomnya adalah di pemilihan yang pertama. Orang pertamanya dipilih pakai jatuhin pensil kayak, atau pilih pakai undian gitu, tapi nanti lompatannya tiap 5 itu baru kita katakan sistematik. 5 lompatan, 5 loop, randomnya yang pertama, samplingnya hasilnya. Kalau yang non random ini yang paling banyak. Accidental sekarang banyak sekali dipadankan dengan yang convenience. Kuota itu tentukan dulu jumlahnya berapa di awal, lalu kita ngambil data. Kalau sudah memenuhi kuota, kita stop. Purposive atau judgment biasanya ditentukan oleh expert untuk meneliti mahasiswa UI yang representatif terhadap jenis kelamin. Ada yang tahu jumlah mahasiswa di UI banyakkan laki-laki atau banyakkan perempuan? Kurang tahu, Mas. Tuh ya, banyakkan perempuan dikit, 51%. Kalau dosennya banyakkan laki-laki apa perempuan? Banyakkan perempuan juga, 56%. Jadi maksud saya kalau judgement, kalau nanya ini, kalau mau meneliti mahasiswa UI S1 2020 yang kayaknya jumlah laki-laki perempuannya itu sesuai dengan gambaran di UI, kira-kira fakultas apa ya? Kalau psikologi pasti enggak, karena banyakkan perempuan. Jadi nyari populasinya 51-49%, kalau mahasiswa di UI perempuannya 51, laki-laki 49. Psiko enggak, kedokteran gigi enggak, ilmu keperawatan enggak, kira-kira apa ya? Mungkin lebih dekat tuh FISIP biasanya. Saya nggak punya data yang terakhir sih, tapi secara umum kalau dilihat dari jenis kelamin, FISIP biasanya konsisten laki-laki dan perempuan relatif sesuai dengan proporsi di UI. Teknik banyakkan laki-laki, FKM banyakkan perempuan, MIPA mungkin masih
mendekati UI lah, tapi lebih mendekati FISIP. Snowball itu untuk hal-hal yang terkait isu sensitif, misalkan orang dengan karakteristik tertentu, misalkan apa ya yang dulu lumayan agak seru tuh tentang ini, tentang para jihadis. Jadi mereka kan kayak punya persekumpulannya gitu. Maka ketika ada satu yang udah tobat, lalu diminta punya lagi nggak orang yang sudah tobat lagi. Kemudian ya dia dapat lagi berapa, nanti dari yang berikutnya dapat lagi siapa gitu. Jadi nanti makin lama makin banyak snowballing. Ya, sebelum ke ini, strategi, desain, kemudian descriptive research strategy. Ada kuali, ada kuanti. Mungkin simpelnya sih biasanya orang membedakan adanya angka, tidak adanya angka. Tapi ya nggak mesti juga sih. Jadi pada dasarnya yang akan dilakukan biasanya memang berdasarkan angka. Kalau kuantitatif, kalau kualitatif biasanya berupa uraian, deskriptif, naratif. Jadi berupa biasanya verbatim atau catatan atau uraian. Jadi nggak ada angkanya. Secara jumlah partisipan, biasanya kalau kualitatif itu sedikit, karena metodenya biasanya wawancara, observasi, butuh waktu lama. Kalau kuantitatif, biasanya partisipannya lebih banyak, karena mungkin nyebar kuesioner itu lebih gampang dibanding wawancara satu orang satu kali. Ada 5 strategi penelitian yang kuantitatif, deskriptif, satu variabel diolahkan. Bisa juga penelitiannya banyak variabel, tapi tetap analisisnya per satu variabel. Korelasional itu melihat hubungan di antara 2 variabel, tapi bukan sebab akibat. Yang sebab akibat itu yang eksperimen. Kuasi eksperimen dalam hal ini biasanya terkait dengan masalah pengelompokan. Pengelompokannya kalau kuasi sudah given. Non eksperimental kadang-kadang memang agak dekat definisinya dengan yang korelasional. Ya, mungkin ini untuk mengenai definisi atau konteksnya, silakan kalian lihat di buku aja ya. Ini agak panjang jelasinnya nih. Terutama untuk yang eksperimen-eksperimen, kuasi dan non itu biasanya agak susah juga untuk dibedakan. Yang jelas, kalau ada kata eksperimen, maka studinya adalah studi pengaruh kausalitas atau pokoknya ada komparatif, dibedakan antara yang ini dengan yang itu, hasilnya seperti apa. Yang ini, yang itu, misalkan tadi urutan kelahiran, bungsu, sulung, tengah, dengan prestasi akademik, itu namanya eksperimen yang non, karena memang sifatnya tidak ada manipulasi. Atau bisa juga disebut kuasi, karena pengelompokannya udah given kan, itu udah ada sebelumnya. Jadi itu kesulitan di dalam mendefinisikan eksperimen dari versinya Gravater-Forzano. Kalau eksperimen, contohnya yang tadi pakai musik, karena eksperimen itu IV-nya itu aktif variabel, diatur oleh peneliti. Kalau kuasi dan non, itu IV-nya atribut variabel, sudah melekat kepada partisipannya. Ya, silakan. Siapa ya? Mau dipanggil atau volunteer? Volunteer aja lah. Kita lihat kalau volunteer diam aja ya udah, nggak usah dibahas. Rasional, Mas. Ya, Patricia. Rasional. Rasional. Kenapa rasional? Karena dia udah sebelumnya dia udah ngelihat langitnya mendung gitu, jadi udah ada pemikiran dia gitu. Sebelumnya itu kapan? Pas dia ngelihat gitu loh kan langitnya mendung. Kira-kira kalau empirical gimana? Kemarin dia lihat langitnya mendung terus hujan, itu empirical atau bukan? Empirical, Mas. Ya, empirical atau rasional? Kathleen atau Patricia yang negonya lebih kuat? Kalau menurut saya sih empirical, Mas. Karena sebelum-sebelumnya dia juga dia udah pernah punya pengalaman melihat kalau langit mendung ya berarti nggak lama kemudian hujan. Kalau empirical itu setelah mengalami. Kalau ini kan dia punya penyimpulan. Kalau punya penyimpulan dari kejadian sebelumnya, ini posisinya hujannya udah atau belum? Kalau dilihat sih belum, karena akan turun hujan. Jadi kayak sekarang nih, kalian lihat langit ke atas, kan kalian nggak ngalamin hujan. Jadi ini lebih ke rasional.
Oh, kalau langit mendung, isinya adalah uap air yang tertahan di awan. Lalu kalau misalkan sudah jenuh, maka dia turun hujan. Itu lebih ke rasional dibanding ke yang, kalau empirikal itu mengalami. Ketika dia mengalaminya, ketika saya makan garam, saya tahu itu asin. Ketika itu, jadi artinya on the spot. Kalau ini kan akan, belum kejadian. Walaupun sebelumnya pernah tahu dia kalau langit mendung hujan, tapi kan itu kemarin, hari ini enggak. Gimana? Ya, kedua. Santri pesantren X, santri itu Islam gitu ya, makan anjing tuh haram tuh. Itu gimana tuh? Dituliskan di bazar ada tulisan hot dog. Lalu santrinya nggak mau, haram tuh. Itu apa? Waste of knowing-nya. Menurut saya intuisi, Mas. Kalau intuisi nggak ada pemikiran apa-apa. Iya, tapi kan dia cuma bilang memutuskan dia tidak mau memakan hotdog tanpa ada pertimbangannya. Kalau dibilang karena hotdog mengacu pada haram, ya hotdog kan kalau di sini di Indonesia nggak pakai daging anjing, tapi pakai beef, Mas. Tapi kan dia nggak tahu. Jadi maksudnya gini, ini kan kita nulis, saya nulisnya santri itu yang bersekolah di pesantren itu, basicnya agama. Ada yang punya pendapat lain? Tadi intuisi. Kalau itu saya tenasi. Yes, Ausa nih yang di boarding school. Ausa? Menurut saya tenacity masalah kayak dia mengasumsikan bahwa hotdog itu anjing dan kayak di agama berdasarkan kepercayaan agama Islam itu anjing itu haram, jadi kayak berdasarkan kepercayaan turun-temurun yaitu agama Islam gitu, Mas. Ada lagi yang lain? Ini lebih ke authority sebetulnya. Karena authority-nya agama. Authority itu bisa berupa agama juga loh. Jadi karena di agama Islam itu nggak boleh makan anjing, haram, maka dia mendasarkan terhadap si haramnya itu gitu maksudnya. Kalau intuisi nggak ada pemikiran apa-apa. Gimana? Lebih dekatnya sih, tapi sebetulnya tergantung penjelasannya. Tapi akan lebih dekat kalau menurut saya adalah ini authority. Authority-nya siapa? Agama. Oke ya, ini waktunya pendek nih, 13 menit lagi. Nih, film Ratatouille. Tikus. Film Prancis. Pixar. Film bagus. Intuisi. Kan ya karena dia nggak tahu itu ya, ini bahasa ini apa gitu. Kalau ada gambarnya, Tetap intuisi. Karena nggak tahu juga rasanya. Intuisi. Kalau ada nama, gambar, ada ingredients-nya, ada bahan-bahan pembuatnya apa, Taskia? Mungkin rasional kali ya, Mas ya. Udah tahu, oh kalau misalkan tomat agak asem nih, tapi selada gitulah, lettuce, kemudian pakai mayonnaise, kemudian pakai ya apalah gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, membayangkan kombinasi rasanya apa dari bahan-bahan ini, lalu mungkin masaknya pakai apa, misalkan digoreng dengan minyak zaitun itu apa gitu, itu kan udah kebayang tuh ya, maka itu lebih ke rasional. Jadi sekali lagi situasinya dilihat juga apa yang ada nih. Jadi kalau hanya ini aja dilihat dari daftar menu. Sebetulnya ini pertanyaannya semuanya adalah pertanyaan yang sifatnya ambigu tergantung penjelasannya. Jadi kalau hanya daftar menu berupa tulisan aja, udah nggak ngerti bahasa Prancisnya apa. Kemudian kalaupun pakai gambar nggak tahu rasanya kayak gimana. Kadang-kadang ya saya nggak tahu sih, kalau pengalaman saya beberapa kali keluar negeri, kalau makan salad itu, ini sayuran apa ya? Saya belum pernah nemu nih di Indonesia, maka itu mungkin menjadi intuisi gitu ya. Yes, saksi ahli di dalam persidangan, misalkan banyak nih kalau di psikologi dalam kasus-kasus pembunuhan itu menggunakan saksi ahli psikologi. Maka Authority bukan, Mas?
authority. Otoritasnya karena memang namanya juga saksi ahli otoritas di dalam bidang tersebut, namanya otoritas. Yes, good. Ya, tentukan modalitasnya apa, cara pengukurannya apa, skala pengukurannya apa. Ya, yang kuning satu soal, yang putih satu soal. Berbeda. Yang kuning itu ilustrasinya. Ada yang punya pakai kawat gigi? Pakai behel? Saya mau nanyain. Ada yang pakai behel? Saya pakai, Mas. Oke, menurut Gabriela, benar nggak, Gab, kalau misalkan setelah pasang kawat gigi, self-esteem kamu meningkat? Mungkin pas awal belum kali ya, tapi lama-lama pas udah kelihatan hasilnya udah mulai. Kan setelah 3 bulan tuh ya? Iya. Ya, jadi ketika ditanyakan nih setelah 3 bulan, dari skala 1 sampai 10, 1 itu rendah, 10 itu tinggi. Jadi sebelum pakai ditanyain nih, setelah pakai 3 bulan ditanyain lagi, kira-kira kan meningkat ya gitu ya. Nah, modalitasnya apa, Gap? Kalau si Mr. Dentist nih nanyain, gimana self-esteem kamu sekarang gitu? Modalitasnya apa, Gap? Self-report. Self-report, karena ditanyakan gitu ya, Iya. Ya, menanyakan tuh ya, ada menanyakan tuh. Kemudian cara pengukurannya apa, Gap? Pilihan? Iya, tapi pilihannya kan 1 sampai 10 gitu ya. Kalau pilihan itu lebih ke skalanya nominal ya. Kalau sudah ada makna besaran, maka bukan lagi pilihan, tapi kalau sudah punya makna besaran lebih ke amplitudo ya. Kalau sudah punya makna besaran ya. Kalau pilihan itu setara kamu laki-laki atau kamu perempuan, itu nggak ada makna besaran. Jadi mungkin perlu dilihat lagi kalau ada makna besaran, amplitudo dengan pilihan itu berbeda. Walaupun sifatnya milih jawaban. Ya, skala pengukurannya kalau 1 rendah 10 tinggi, skala pengukurannya adalah Interval. ya, kalau 1 item disepakati ordinal. Kalau lebih dari 1 item masih pro kontra apakah dia ordinal atau interval. Kalau lebih dari 1 item interval. Kalau 1 item sepakatnya ordinal. Ini dituliskan 1 item. Jadi itu yang perlu dilihat berapa item kalau skalanya per itemnya ordinal. Karena kalau rendah ditambah agak rendah ditambah agak tinggi ditambah cukup tinggi sama dengan apa, itu harusnya tetap ordinal sih. Banyak orang bilang itu berasumsi, tapi kan itu punya meaning. Ya, jadi mungkin nanti kalian akan ketemu dalam pengukuran di psikologi, sekali lagi banyak menggunakan yang pakai skala dan itemnya lebih dari 1, maka kebanyakan di psikologi akan menganggap sebagai yang skalanya interval kalau itemnya lebih dari 1. Kalau itemnya cuma 1, ordinal. Komentar untuk soal ini? Oke, berikutnya. Oke, jadi ceritanya ada tes ini nih, tes membaca cerita apa storytelling ataupun story reading gitu ya. Story reading itu mau dilihat self esteem-nya nih, berkaitan dengan self esteem yang tadi nih. Ya, saya yakin kalian semua sekarang bukan suka baca sih, dipaksa harus suka baca gitu ya. Self esteem itu katanya kalau orang nggak self esteem, kalau self esteemnya rendah, biasa suka salah baca gitu ya. Kalau self esteemnya tinggi, senang, mungkin juga bacanya jadi lebih lancar. Ya, modalitasnya apa, cara pengukuran apa, skalanya apa? Yang di bold adalah yang ini ya, silakan. Menurut saya ini modalitasnya behavioral, Mas. Modalitasnya behavioral karena dilakukan dengan cara melihat performa dalam membacakan sebuah narasi. Oke, modalitas observasi ya. Ya, modalitas itu. Cara pengukurannya, Razin? Cara pengukurannya frekuensi, karena dilihat berapa banyak kesalahan pengucapan. Ya, jadi dihitung 1, 2, 3. Skala pengukurannya? Rasio. Rasio. Karena
Karena kalau 0 ya nggak ada kesalahan pengucapan. Kalau rasio itu kalau 0 berarti memang nggak ada. Maaf mas, suaranya hilang-hilang mas. Kenapa? Suaranya hilang-hilang. Ini udah mulai siang jadi agak. Jadi kalau misalkan ini skalanya rasio. Karena kalau nggak ada kesalahan, yang berarti nggak ada kesalahan, 0 gitu. Gitu ya? Iya mas. Oke. Lagi? Kalian ada berapa mata kuliah sekarang? 8 kalau nggak salah ya? Lalu diminta untuk mengurutkan tingkat motivasinya. Pensat deskriptif ada di urutan pertama ya kalau nggak salah ya, paling tinggi ya. Ya silakan, ada yang mau jawab? Volunteer aja. Siap. Yuk. Kalau di sini salah nggak apa-apa, kalau ujian jangan. Kalau ujian nilai kalian benar, kalau sini malah dapat feedback kalau salah. Modalitas itu Iya, Tiara. Modalitasnya self. Modalitasnya self report karena dia yang menilai sendiri gitu ya. Ya. Terus cara pengukurannya? Kalau cara dia itu lebih ke amplitudo. Ya, tingkatan motivasinya gitu ya, amplitudo betul. Skalanya? Kalau skala ke interval. Oke, skalanya ordinal. Karena urutan dari paling tinggi ke paling rendah. Ya. Okay. Ini jawabannya benar atau salah? Benar, gitu ya, extraneous variable. Nomor 2, positif adalah oke, ini ada ini dulu nggak? Ini kalau ini cuma ini aja sih, apa IV, apa DV, apa extraneous variable gitu ya. Ya, yang kedua, karakteristik hipotesis ada 4, logis, positif, refutable, dan baca lagi. Ya, benar atau salah? Yang kedua? Salah nggak sih mas? Karena yang dimaksud positif itu maksudnya model kalimatnya. Oke, kalau yang ini apa dong? Hubungan antara penelitian yang lain namanya apa? Kalau adanya hubungan dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh penelitian yang lain, itu adalah sebentar mas, saya lupa. Logical gitu ya, logis karena ada referensinya gitu ya, ada acuannya. Oh iya, oke mas. Yes, nomor 3. Dalam skala interval 4 lebih besar dari 2. Benar atau salah? Ya, siapapun. Ya, oke. Apa jawabannya ntar aja ya. Oke, nanti ini descriptive research design ada 3, observasi, survei, case study. Masing-masing juga punya plus minusnya apa, punya beberapa terminologi, silakan detailnya dibaca di buku ya. Oke, sudah mau habis waktunya. Jadi kalian akan UTS tanggal 2 November jam 8 pagi. Siapkan ya, baca referensinya, bukan hanya dari video ataupun dari PowerPoint. Oke, sampai ketemu lagi di UTS. Mas, yes. Model UTS-nya apa ya mas? Apanya, sorry? Model UTS, maksudnya pilihan ganda? Lengkap, ada pilihan ganda, ada pairing, ada isian, ada isian singkat maupun sedikit esai. Ini masih drafting sih sebetulnya. Kalau yang draftnya yang saya buat ya PG, isian singkat, pair gitu.
ngaruh ya kalau buat kalian ya? Bentuk soalnya apa, jadi gimana ya? Ya pokoknya gampang lah, soalnya gampang kok. Yang susah jawabnya. Oke ya, sampai ketemu lagi UTS. Bye-bye.